Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama kita mengharap keridhaan Allah, dan insya Allah kenikmatan yang diberikan oleh Allah sampai detik ini, khususnya berupa nikmat Islam, iman, sehat walafiat, ini semua berkah daripada tanda syukurnya kita kepada Allah di malam ini. Dan insya Allah kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, kenikmatan yang ditunggu dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang halal bihalal, halal bihalal ini adanya cuman ada di Indonesia. Di negeri lain nggak ada. Arti dari halal bihalal ini kita berjumpa yang di dalamnya silaturahmi. Silaturahmi. Kalau boleh dibilang, ya sekarang kita mah kosong-kosong. Tahu kosong-kosongnya? Nol lagi. Kenapa? Karena dikembalikan kita dalam keadaan fitrah di hadapan Allah, disucikan oleh Allah. Bagaimana kita bisa disucikan? Bukan karena satu Syawalnya, melainkan di dalam kitab Duratun Nasihin. Di dalam kitab Duratun Nasihin, kenapa kita saat Syawal dikembalikan dalam keadaan fitrah? Yang pertama, saat bulan Rajab, 3 bulan itu yang sangat luar biasa. Ini ternyata yang membuat kita menjadi fitrah. Rajab itu kalam salat, Rajab itu berupa pensucian jasad. Kita ingat di bulan Rajab kita banyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Perbanyak baca itu. Bulannya istighfar. Setiap orang yang bertaubat di bulan Rajab, maka zahir dari ujung rambut sampai ujung kaki dosanya insya Allah diampuni oleh Allah. Taubatnya kita di bulan Rajab diterima sama Allah. Yang kedua, datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan oleh para salaf, bulan Sya'ban ini adalah pensucian hati. Jika orang di bulan Sya'ban dia banyak bersolawat kepada Nabi, dia banyak berbuat baik terhadap kaum mukmin, baik dia Islam maupun di luar dari Islam, berbuat baik kita, maka hati itu diberikan kesucian oleh Allah. Maka tatkala datang bulan Ramadan, ini pun dikatakan oleh para salaf disebut pensucian ruh. Jasad, hati, ruh disucikan berkah 3 bulan ini. Tatkala datang Syawal, Allah kembalikan kita dalam keadaan fitrah. Nah, orang yang fitrahnya ini yang bagaimana Habib? Yang pertama, yang Ramadannya benar. Tapi insya Allah kalau orang sini mah benar dah Ramadannya mah. Amin. Tapi bohong. Saya kalau bilang, saya tahajudan binikmah, saya bilang sama teman-teman, saya nggak kebayang orang-orang yang tinggalnya di Subang, di Selajambe, di Situ Gede. Anda bilang mereka ini orang-orang yang istiqomah luar biasa. Kenapa? Jauh dari hiruk pikuknya kota. Syukur sama Allah. Bukan berarti kita tinggal di sini kita diasingin, bukan.
Justru bersyukur kepada Allah. Yang pertama, jauh dari maksiat. Jangan dibuat sendiri kemaksiatan itu. Berupa ya, main gitar nggak manfaat. Suka musik silahkan. Main gaple, remi, itu maksiat. Kalau sampai dia melupakan Allah, dunia ada di dalam pikirannya, maka itu termasuk maksiat kepada Allah. Tapi alhamdulillah tempat yang begini jauh buat saya ya, buat saya. Mungkin kalau orang sini biasa ke Kuningan biasa. Buat saya hal yang luar biasa. Alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat ini. Saya tidur tadi berapa? 40 menit atau 45 menit saya tidur tadi di mobil. Dia saya melek masih ngeliat hutan aja, nggak keluar-keluar dari hutan. Tapi Masya Allah, tapi tahadutan binikmah. Ternyata panggilan yang kita duduk di dalam tempat ini, kalau bukan karena iman kita nggak akan kumpul di tempat ini. Betul nggak? Kalau bukan karena taufik hidayah, Allah nggak akan turunin kita dalam tempat yang mulia ini. Kenapa? Karena sesuatunya dalamnya baik, terutama ada silaturahmi di dalamnya. Nabi SAW mengatakan, orang yang pandai bersilaturahmi, yang pertama Allah akan panjangkan umurnya. Amin. Mau panjang umur? Yang lain mati sendirian mau? Panjang umurnya manfaat dunia, manfaat berkah umur sampai ke itu. Jangan cuma minta ya Allah panjangkan umur abdi. Tok cuman sampai situ. Iya, yang lain pada mati, lu doang sendirian bagaimana? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, masuk ke liang lahat sendiri, nguruk sendiri. Minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Bib, kata Nabi, orang yang silaturahmi umurnya dipanjangkan oleh Allah. Saya punya tetangga, Bib, saya punya saudara rajin silaturahmi, 30 tahun pai. Oh. Sebagian ulama menyatakan dari hadis tersebut bahwa sesungguhnya yang dikatakan panjang umur, jika dalam umur muda dia kembali kepada Allah, maka hitungan amaliyah selama hidupnya seperti orang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Berarti nilai ibadahnya banyak di hadapan Allah. Yang kedua, apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi dibuka pintu rezeki yang luas. Amin. Amin aja kudu disuruh. Luas rezekinya. Mau luas rezeki? Buat apa? Alah, bohong mah, buat ibadah, buat ibadah. Ketemu duit banyak, wah beli tanah Jogja, wah rame duit beak. Kadang tuh kita juga minta sama Allah begitu, ya Allah minta rezeki yang banyak. Buat apaan? Allahumma, doa kita dikabulin nih, rezeki kita dibanyakin sama Allah. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit, penuh duit sekamar. Kaget nggak? Kena jantung pai. Manfaat nggak rezekinya? Minta rezeki sama Allah, ya Allah perbanyak rezeki hamba yang berkah juga halal, sehingga tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Itu mintanya cuma rezeki banyak doang. No bandar togel, no banyak duitnya. Berkah hidupnya? Kagak. Mau kaya, mau berkah hidup. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau jadi orang kaya, nggak mau. Ah, lu serakah. Nah tuh Pak Haji tadi tuh ngomong, mau jadi orang kaya yang banyak orang kaya di dunia, banyak orang kaya yang berkah cuma dikit. Ibu bapak tahu nggak sih arti berkah? Nggak tahu? Kagak tahu lu minta berkah bagaimana sih? Ini contoh gampang. Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Oh, ngaji, makanya ngaji. Itu yang kedua, pernah makan cabai? Ada bentuk cabainya? Saat digigit rasanya apa? Pernah lihat bentuk pedas? Gak pernah.
Rasa di lidah. Rasanya kita tahu, Beb. Tapi kelihatan nggak rasanya? Ya. Itu yang namanya berkah. Bisa dilihat, begitu didapat suatu keberkahan, nggak bisa dipandang, namun bisanya dirasa. Buat siapa? Orang yang memiliki ketakwaan dan iman kepada Allah. Amin. Jadi orang yang berkah bukan sembarangan orang yang dapat berkah. Tapi orang yang berkah, orang yang memanfaatkan umurnya untuk Allah, dan Allah memberikan setiap kenikmatan, itulah serba kecukupan, itu yang disebut berkah. Amin. Paham ya? Paham ya? Jadi orang kaya buat apa? Jadi orang kaya, CCTV banyak di rumahnya, kasurnya satu set kamar bisa sampai 500 juta kan? Pernah ngelihat isi kamar 500 juta? Saya waktu mau kawin begitu Pak Bu. Saya datang tuh ke sana, saya coba tanya-tanya, mah kita beli ini aja yuk mah yuk, ini bagus-bagus nih mah isi kamarnya. Ya udah tanyain aja berapa harganya. Saya tanya, Mbak, ini satu set ini nih berapa Mbak? Yo ini harganya 460. 460 apa? Juta. Oh, beli isi kamar urusan nggak jadi kawin nanti. Oh gitu, ya udah. Saya kalau beli kasurnya aja berapa nih kasur? Tempat tidur berapa? Oh kalau kasurnya aja sama tempat tidur ini kena 180 juta katanya. 180 juta, iya. Ini kalau tidur malam, tiap malam kita mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi saya mau jual harta benda, yang penting saya tiap malam mimpiin Nabi. Gak jadi beli. Saya beli di daerah Klender, Jakarta 5 juta, pules sampai ileran. Kebayang, kita mah alhamdulillah tidur di karpet aja pules. Betul? Apalagi orang jam ramah, wah karpet musola, wah pakai buka baju lagi. Betul nggak? Saya nggak kebayang orang Jambe lama tidur di kasus 180 juta sebulan nggak bangun-bangun. Saking nikmatnya. Coba lihat. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Cuman satu. Kalau mereka yang kaya beli tempat tidur bisa, tapi wallahi mereka nggak akan pernah beli tidurnya, nggak akan mampu. Betul? Kita tidur pulas, pikiran nggak ada, benar? Tenang pikiran kita. Orang kaya belum tentu tidurnya tenang. Mesti bangun besok, tanda tangan kontrak, harus bayar ini, harus bayar itu. Alhamdulillah. Rumah kita nggak kekunci, aman. Rampok mau datang juga bingung. Apa yang diambil ini? Syukur aja sudah sama Allah. Betul nggak? Mau ngambil TV digebuk dulu baru nyala. Syukur udah sama Allah. Apapun yang kita miliki, alhamdulillah. Yang ketiga kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi dimatikan keluar dari dunia ini membawa iman ke hadapan Allah. Pengen nggak punya iman lempeng sampai akhirat? Kecuali pilkada. Iman mah diobral. Indomie 2 dus, alah. Jangankan 2 dus, 2 biji Indomie juga hayu aja. Tapi mudah-mudahan orang di sini mah imannya mah naik, nggak pernah turun. Amin. Bagaimana emang malaikat? Nabi punya iman kadarnya naik dan naik. Malaikat itu stabil, imannya tuh lempeng aja. Nikmatnya iman untuk manusia kadang naik, kadang turun. Kapan iman itu turun? Banyak duit, hidup senang, bahagia, lupa sama Allah. Coba kalau imannya lagi naik, ya Allah, kontrakan udah mau habis, motor mau ditarik leasing, suami minta kawin lagi, sujudnya lama banget, jidat kadang sampai pindah ke belakang. Ini syukurnya itu silaturahmi di malam ini, inilah yang tercatat oleh Allah. Insya Allah keluar dari tempat ini keluar dari tempat ini dipanjangin umur dalam taat kepada Allah. Amin. Yang kedua, Allah luasin rezeki kita yang tidak terhitung dan tidak ternilai-nilai rezekinya, yang tidak akan pernah menjadi fitnah, berkah dunia wal akhirah, sehingga kita membawa sampai ke akhirat tidak pernah rezeki kita dipertanyakan oleh Allah. Amin ya rabbal.
Yang ketiga, keluar dari tempat ini kita membawa iman. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Selain silaturahmi, ini kita sudah silaturahmi. Mungkin ini masih momen Syawal, iya. Masih ada di dalam bulan Syawal, iya. Mungkin silaturahminya dari awal Lebaran juga kita sudah mulai silaturahmi. Yang pertama silaturahmi dibangunnya antara anak dengan orang tua. Tuh bangun yang baik. Silaturahmi sama tetangga baik banget, sama orang tua ya sekedarnya. Ini nggak boleh. Kenapa? Ingat, Allah mencantumkan namanya berapitan dengan orang tua kita. Ridallahu fi ridwan. Ridhanya Allah terletak pada ridha kedua orang. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang sholatnya di belakang Nabi, Nabi berdoa, dia ikut aminkan. Setiap hari memandang wajah Nabi, tiap hari jalan bersama Nabi, tiap hari saat peperangan ikut bareng sama Nabi. Tatkala dalam keadaan sakratul maut, susahnya kematian tersebut dijemput cuma satu, karena pernah durhaka terhadap orang tuanya. Nabi SAW tanya, si fulan kenapa sakratul mautnya kok lama? Naza, disebutnya naza. Nazaknya kok lama? Apa dia pernah punya dosa dengan kalian? Tidak ya Rasulullah. Coba panggil istrinya. Wahai istri dari sahabatku, kata Nabi, apakah dia memiliki dosa kepadamu? Ataukah engkau masih berdosa dengannya? Tidak ya Rasulullah, aku tetap selalu mengingat dengan kebaikan apapun yang dia berikan kepadaku. Tapi ya Rasulullah, ini sahabatmu ini pernah punya masalah dengan orang tua ibu. Bu, durhakanya sama ibu, bukan sama bapak, Pak. Ibu. Dipanggil, Nabi datangin orang tuanya si ibu. Assalamualaikum ya halal bait. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Alangkah senang diri ini engkau telah datang kepadaku, katanya. Wahai ibu, sudahkah dia meminta maaf kepadamu? Siapa ya Rasulullah? Anak. Oh, jangan diomongin. Masuk ke dalam ibu, gak mau dengar omongan Rasulullah. Ibu, tolong selesaikan, saya punya bicara, kata Nabi. Dia pernah durhaka kepadamu? Diam. Apakah engkau telah mengampuninya? Engkau telah memaafkannya? Engkau ridha dengannya? Ya Rasulullah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah meridhai sekalipun air ASI yang telah aku berikan kepadanya. Ini anak dipanggil, disuruh bawa sama sahabat. Bawa sahabat ini, bawa ke hadapan orang tuanya. Dibawa. Tidakkah kau tega melihat anakmu seperti ini? Ridhai dia. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah yang minta, masih tetap enggak. Berarti durhaka sangat luar biasa. Tidak dapat ridha dari orang tuanya. Baik, kalau ibu tidak akan memaafkan, wahai sahabatku Sayyidina Abu Bakar, ambil kayu bakar, ambil. Disusun kayu bakar, ini anak ditaruh di atasnya. Biar dia merasakan siksaan dunia sebelum dia merasakan siksaan akhirat. Diambil minyak, dituang oleh Rasulullah. Saat itu pengen dibakar, baru orang tuanya bilang, ya Rasulullah, wallahi aku telah meridhai dan aku memaafkannya. Mati seketika, langsung meninggal dunia, mendapat ridha daripada orang tuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini Rasulullah SAW telah memberikan satu peringatan. Jangan main-main terhadap orang tua, baik ayah maupun ibu. Jangan main-main. Uwais Al-Qarni terkenal di akhirat, terkenal di akhirat, terkenal di arasnya Allah, nggak terkenal di dunia. Berkah apa? Pengorbanannya untuk orang tuanya. Sahabat Nabi, kalau yang namanya sahabat itu pernah memandang Nabi. Sampai dikatakan Uwais Al-Qarni ini tabi'in. Hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah memandang Nabi. Sedangkan dia hidupnya sezaman dengan Nabi. Saking nggak ada waktunya untuk berjumpa dengan Nabi. Ibunya buta. Satu hari
Uwais Al-Qarni mengatakan, "Ibu, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah." Wahai Uwais Al-Qarni, adakah engkau tega meninggalkan keadaan ibu seperti ini? Tidak, wahai ibu. Diam di rumah, nurut. Anak sekarang kalau digituin, jangan nak, baik di rumah. Nentangnya luar biasa. Tapi beliau, Uwais Al-Qarni, ikut. Dengar kabar, Uwais, ibu pengen melaksanakan haji tahun depan. Uwais Al-Qarni tadinya badannya kurus. Begitu ibunya bilang mau berangkat haji, ibunya ini nggak bisa jalan, Pak Bu. Matanya buta. Uwais Al-Qarni, dia hasil ngembala, dia beli sapi, anak sapi. Dia beli anak sapi, tiap hari dia ngembala, itu anak sapi ada di gendongannya. Tiap hari orang-orang pada bilang, Uwais Al-Qarni udah gila. Anak sapi digendong-gendong. Sampai-sampai begitu udah lumayan lama, beberapa bulan, ini sapi kan nggak jadi anak lagi, jadi bapaknya sapi gede. Tiap kali ngangon sapi, ini sapi tetap dibawa gendong, naik ke atas bukit, turun lagi, naik ke atas bukit, sampai-sampai badannya Uwais Al-Qarni itu gagah, kalau kita bilang mas seterak. Ternyata saat bulan haji, ibunya nggak turun dari gendongannya. Dia latihan untuk menggendong ibunya sampai ke Mekah, sampai selesai haji, lalu dikembalikan lagi orang tua ke negerinya. Sampai setelah itu Uwais Al-Qarni begitu selesai pulang haji, ditaruh orang tuanya, bilang, "Ya wahai ibu, tolong biarkan saya ketemu Rasulullah. Saya sudah tidak lagi membendung rasa cinta saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rindu luar biasa, ingin wajahnya aku tatap, wahai ibu." Apa kata ibunya? "Silahkan Uwais Al-Qarni. Silahkan kalau jika engkau ingin pergi, silahkan wahai anakku." Keluar Uwais Al-Qarni. Cuman satu amanah ibu, jangan pergi terlalu lama. Tuh katanya ibu. Begitu singkat waktu Uwais udah sampai di depan rumah Nabi, diketok rumah Nabi. Nabi nggak ada lagi perang. Nabi nggak ada lagi peperangan, ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu gak datang juga. Uwais masih terdengar suara ibunya, "Boleh pergi, tapi jangan terlalu lama." Kembali dengan penuh kesedihan Uwais Al-Qarni, membawa sampai ketemu ibunya. "Wahai anakku, sudahkah engkau berjumpa dengan Rasulullah?" "Wahai ibu, Rasulullah tiada, sedang pergi dalam peperangan." Apa jawaban ibu? "Tidakkah engkau menunggu?" "Aku sudah menunggu dalam waktu 1 minggu." "Kenapa tidak menunggu lebih lama?" "Aku lebih mendengar apa yang diperkatakan oleh seorang ibu, agar aku tidak pergi terlalu lama. Yang ada di pikiranku hanya tentangmu, wahai ibuku." Ridhanya orang tua, subhanallah, luar biasa. Sampai Nabi pulang peperangan, amanah langsung untuk kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. "Wahai Umar, jika nanti ada orang-orang yang ingin berdagang ke Mekah, carilah yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia punya, kalau kita bilang mah, punya tanda di punggungnya, belang, penyakit belang. Ada tanda di punggungnya sebesar koin 1 dinar. Begitu setelah Nabi wafat, subhanallah, diamanahi Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, cuman disuruh cium tangannya, minta doa darinya. Sampai akhirnya datanglah para pedagang tersebut, dicari adakah yang bernama Uwais Al-Qarni. Khalifah saat itu bertanya-tanya, "Uwais Al-Qarni mana? Uwais Al-Qarni mana?" Ditunjuk sama sahabatnya itu. Ada perluan apa? Dia orang yang miskin, dia orang nggak punya. Begitu berbondong-bondong Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cium tangannya daripada Uwais Al-Qarni, lalu, "Wahai Uwais, tolong doakan kami." Begitu dilihat pundaknya, betul ada tanda perkataan Nabi sebelum meninggal dunia. Itulah kenyataannya. Ternyata Nabi SAW memberitahukan, Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat, terkenal di arasy Allah. Para malaikat berbincang-bincang tentang namanya karena baktinya dia kepada orang tuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup kita di dunia, kalau bukan karena doa orang tua, wallahi hidup kita gak akan sempurna. Hidup kita gak akan bisa megah. Hidup kita gak akan pernah serba cukup kalau bukan campur tangan orang tua kita. Ibu bapak setiap hari ada rezekinya kan?
sarapan itu rezeki, makan siang itu bapak seorang tani jual apapun hasil taninya bisa menjadi uang, itu belum tentu itu semua doanya kita kepada Allah. Bisa jadi itu doa orang tua kita diberikan oleh Allah, karena pertolongan Allah lah doa orang tua kita dikabulkan. Rezeki yang kita makan itu rezeki mungkin dari buyut kita, dari nenek kita, dari orang tua kita. Itu hati-hati. Kalau masih ada orang tua, jalin silaturahmi yang baik. Cium tangannya, minta dipegang kepalanya, minta didoakan, dan minta, Pak, jangan pernah segan bilang sama ibu, Ibu, ridhai air ASI yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga aku sampai sebesar ini berkah dari air ASI yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan berarti bapak nggak dihormatin, bukan. Tapi nanti nih abis ini saya bahas seorang ibu, laki perempuan. Laki apa perempuan? Bukan laki-laki. Coba kita lihat, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Bukan di telapak kaki bapak, bukan? Wahai para wanita, begitulah sosok seorang ibu yang ditinggikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Perempuan diangkat derajatnya, diberikan satu titel kehormatan, ridhonya Allah ada terhadap orang tua, surganya anak ada di telapak kaki seorang ibu. Jangan hinakan kalian sebagai wanita, jangan pernah merendahkan diri kalian di hadapan Allah, karena kalian sudah ditinggikan oleh Allah. Ibu sekarang pada pakai kerudung, cakep-cakep banget. Besok pagi nyapu halaman rumah, kerudung kemana? Hahaha, mikir PA. Pakai kerudungannya, Bu. Pakai daster tangan panjang, pakai yang panjang. Panas, Bu, panas dunia nggak seberapa. Ibu pakai body lotion putih lagi, betul kan? Tahu nggak, seorang wanita satu helai rambutnya itu bisa memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya. Satu helai rambutnya perempuan, terpandang orang bukan mahramnya, satu helai rambut itu masukkan 4 laki-laki di dalam hidupnya. Yang pertama ayahnya, yang kedua pamannya. Paman, baik itu dari ibu, baik itu dari bapak. Yang ketiga siapa? Suaminya. Yang keempat putranya. Ini makanya hati-hati ya Bu ya. Bu, kerudungnya dipakai ya. Lagi nyapu tetap cantik kok. Tetap lebih baik cantik di hadapan Allah daripada harus cantik di hadapan manusia. Sedangkan seseorang tersebut kecantikannya membawa celaka dirinya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min. Bu, perempuan lebih banyak di neraka apa di surga? Tulus sadar. Ya Pak ya, sadar kan ya? Alhamdulillah. Kalau laki-laki banyaknya di surga apa di neraka? Di surga. Ini saya ngelihat bapak-bapak di sini nih ahli surga. Ini wajah-wajah tertindas sama istri. Bu, hormatin suami ya. Tapi suami jangan juga semena-mena dong. Mentang-mentang perempuan lemah, malu aja. Bu, nih, tuh, ini. Gak boleh begitu ngomong yang lembut. Main sia-sia aja lu. Kadang sia, kadang manehna. Ya, jangan. Ya, dengan lembut. Karena wanita itu kalau diomongin lembut, dia lebih paham dibanding harus dengan keras. Betul kan Bu? Suami semua baik sama ibu? Depan suami lu aja. Ya baik-baiklah rumah tangga ya. Tahu nggak sih ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam sholat Idul Fitri, Malaikat Jibril itu nahan Nabi saat Nabi turun dari mimbarnya. Wahai Rasulullah, aminkan doaku katanya. Baik wahai Jibril. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tua nggak akan pernah amaliyahnya dicatat di hadapan Allah, nggak akan. 0. Yang kedua, ya Allah,
jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang jawab amin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Yang doa malaikat Jibril, yang aminin Rasulullah. Kira-kira doanya dikabulin apa kagak? Kabul, nggak pakai hijab. Bu, jangan coba-coba durhaka terhadap suami. Bib, kalau suami yang durhaka bagaimana? Hadisnya nggak sampai situ. Hadisnya cuma sampai istri yang durhaka. Jadi nggak boleh demo sama saya. Apalagi marah, nggak boleh. Bib, masa nggak ada suami durhaka? Durhakanya seorang suami nggak ada di dunia ini, cuma satu, Bu. Ibu saat di akhirat, perempuan banyak aturan di dunia, iya. Tapi nanti di akhirat, suami yang akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Apa yang diperbuat seorang istri, apa yang diperbuat oleh seorang anak perempuannya, itu akan menjadi aib kelak di yaumil qiyamah. Allah akan pertanyakan bertubi-tubi kepada laki-laki. Tuh, hati-hati lu. Mengenak lu. Lu di sini merintah-merintah, "Bi, cuci baju, setrikain baju, ambilin sendal, ambilin sepatu." Tadi akhirat, "Iya, bebek." Ya. Tuh. Pak, Bapak, hormatin seorang istri ya. Sanjung yang tinggi. Gombalnya seorang laki-laki itu dibutuhkan, Pak. Benar-benar. Gombal, jangan yang jomblo. Jomblo lu mau gombalin siapa? Udah jomblo kere lagi. Ya. Apalagi yang pacaran-pacaran tuh, Pak. Maksud saya yang pacaran. Percuma, gombalin gak bakal laku. Gak bakal laku, modal duit 5.000. Jalan anak orang tiap hari makannya cilok. Seneng kagak buang-buang air. Tuh, Bapak ngomong sama ibu yang baik-baik. Sanjung dia yang tinggi. Kalau manggil istri jangan main hitam, sini hitam, tentang hitam. Jangan, minimal panggil Hajar Aswad. Ya maaf, itu kan muja. Ya kan? Dipuji, dipuja, kan senang perempuan itu kalau udah dikasih bahasa. Ya Allah, punya hidung mancung, ternyata pesek. Jangan dibilang, "Ih, hidung mah pesek banget lu pedel." Jangan. Yang terserah dah. Buat aku tuh, kamu bukannya pesek yang, kamu tuh mancung yang tertunda. Enak kan bahasanya begitu, enak kan? Enak, ibu seneng dengarnya. Tetap seakan-akan ada pembelaan dari seorang suami, betul. Punya suami hitam, punya istri hitam, manggilnya hitam-hitam aja nggak boleh. Ya minimal panggilnya sweetie, manis, kan bisa begitu kan? Apalagi jangan pernah dipanggil Blacky, jangan. Bahaya lu, datangnya lari bagaimana? Panggil yang lembut-lembut, panggil yang baik-baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata malaikat Jibril di dalam doanya? Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah seseorang yang memutuskan tali silaturahminya. Tuh, hati-hati. Orang yang mutusin silaturahmi nggak akan pernah amaliyahnya dicatat oleh Allah. Apapun perbuatannya, ibadahnya dia baik di hadapan Allah, tapi dia tidak hubungan baik dengan manusia lain, ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ada satu riwayat, ada seorang ahli ibadah, ya Allah, ibadahnya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat taubatnya, sholat duhanya, tiap hari kehidupannya hanya ibadah kepada Allah, baca Quran, sampai dikasih satu keistimewaan sama Allah. Didatengin malaikat, diturunin ke dunia. Wahai malaikatku, datang, sapa hambaku ini, disapa. Ini malaikat yang diperintahkan, malaikat yang membawa amalan. Satu buku ini isinya nama-nama penghuni surganya Allah. Begitu ketemu sama ini hamba yang ahli ibadah, "Wahai Tuan, Tuan siapa?" "Saya malaikat yang diutus oleh Allah." Beruntung saya, kata. "Apa tugasmu?" "Aku pencatat nama-nama penghuni surganya Allah." "Itu bukunya?" "Iya." "Pasti ada namaku di dalam itu." "Coba perlihatkan, adakah namaku di dalamnya?"
Dibuka, 1 kebet, 2 kebet, sampai akhir gak ada namanya. 2 kali dibuka, gak ada namanya. Sampai 3 kali dibuka, gak ada namanya. Allah memberitahukan kepada malaikat, sampaikan kepada hambaku ini, apapun yang dilakukan ibadah kepadaku, semua tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik di hadapanku, karena dia tidak pernah berbuat baik dan silaturahmi kepada manusia yang lainnya. Kita tahajud gak pernah, hajat kagak, taubat juga boro-boro, dosa jalan terus pakai mutusin silaturahmi. Ya, ini kalau di neraka bagian belah mana ini? Kerak-kerak. Ya, silaturahmi jangan pernah ditinggal. Kenapa? Ini hablum minallahnya baik, hablum minannasnya nggak baik, ya percuma. Percuma. Tapi alhamdulillah di hari ini insya Allah nih kita sama-sama nih. Sama-sama. Mungkin ada yang di luar kota kerjanya, betul ya? Mungkin ada yang kerjanya sebagai tani di tempat ini. Tapi kan kumpulnya kita di sini ini kan silaturahmi, kan belum tentu tiap hari kita nongkrongnya begini. Betul nggak? Coba yang susah banget ketemu nih hari gampang ketemunya. Yang ditagih utangnya susah nih hari ada orangnya. Alhamdulillah. Tuh, coba lihat, syukur sama Allah. Kalau kita ngebahas syukur, apa sih yang dikurangin sama Allah di dalam hidup kita? Semua kurang atau lebih? Kurang atau lebih? Kurang. Masih ngerasa kurang? Bapak, Ibu, lihat tangan kanannya. Lihat sekarang tangan kanannya. Tangan kanan Ibu sama Bapak, jarinya bisa ditekuk nggak? Bisa ditekuk? Kalau lempeng aja tuh jari, begini aja. Bisa makan kita? Ya. Kurang nikmat. Kurang nikmatnya. Itu baru kita ngomongin jari. Baru ngomongin. Pernah sholat taubat sampai kaki bengkak? Saya pernah asam urat. Betul. 1 lipatan jari ini nikmat loh dari Allah. Sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1 ayat diulang puluhan kali biar kita tuh pakai pikiran. Yang mana kalian nikmat yang Allah berikan tapi kalian dustakan. Semua diberikan dalam keadaan sempurna. Ada yang bisa bikin usus. Ada yang bisa bikin bola mata. Bisa tapi manfaat. Ada seseorang yang seandainya bola matanya dicabut, ada lagi juga harus diganti dengan mata asli. Itu juga bisa dicangkok, bisa pakai mata orang. Kalau pakai mata buatan gak akan ada fungsinya. Betul apa enggak? Nikmat enggak dari Allah? Nih, daun telinga. Daun telinga. Kita punya daun telinga, alhamdulillah. Yang begini-begini nih ada alisnya, ada bulunya. Untuk apa manfaatnya? Saat kalian mandi, cuci muka, air gak langsung ke mata, ada juga yang ngarahin ke sini. Manfaat enggak? Manfaat. Nikmat yang mana kita dustain? Kemarin corona 2 tahun bertubi-tubi luar biasa. Di sini datang nggak corona? Nggak datang. Nggak diundang emang. Coba lihat 2 tahun corona ada di negeri kita, wabah yang sangat-sangat ditakuti. Saya lagi bingung, takut sama corona, takut apa? Pai. Lah padahal orang yang hidup pasti akan mati, nggak tunggu corona, pasti akan. Mau yang di dalam perut bisa mati, yang baru lahir, yang muda, yang tua, apalagi. Itu kan begitu. Corona kemarin 2 tahun datang ke tempat kita. Ada nggak kira-kira yang rezekinya ditutup sama Allah? Terbuka rezeki banyak. Terus-terusan datang rezeki. Kenapa pada pusing? Ayo saya tanya. Begitu corona datang, kenapa kita pada pusing tiap hari? Bapak liar, aing liar, ya Allah, udah kemana-mana. Pak Kuwu dicariin. Pak Kuwu bansos. Ya Pak Kuwu ya. Pak Kuwu sarwa, aing juga liar Habib. Tuh.
Coba saya mau tanya, sarapan masih saat corona? Makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil Indomie? PA! Makan mulu masih dipusingin tuh, lihat. I don't have money, Habib. Ngerti nggak lu? Terboga duit, Habib. Betul? Hidup kita butuh nutrisi buat kehidupan atau uang? Nah, ini agak sedikit dilema jawabannya nih. Butuh uang, butuh nutrisi dalam jasad. Uang butuh, nutrisi butuh, kerja makanya. Bagaimana mau kerja, Bib? Saat corona kan semua saya juga di PHK, Bib. Saya mau jalan lagi ke kota, alhamdulillah, Bib. Duit beak. Gak ada lagi modal, betul? Tapi alhamdulillah segitunya kita gak ada kerjaan, Allah kasih kesempurnaan buat kita. Ada yang bersyukur sama Allah. Jangan dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab mah malu kita. Betul nggak? Hidup kesannya tuh ruwet aja, sumpek aja. Kita seakan-akan nggak milikin Tuhan. Betul? Padahal kan jelas di dalam surat Al-Isra, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti akan Allah kasih jalan keluar. Kok seakan-akan kita dibutain? Kita kayak nggak kenal Allah. Pemberi rezeki kita siapa? Pemberi sehat kita siapa? Pemberi sakit kita siapa? Allah. Allah memberikan dua jalan di dalam hidup kita. Lo mau jadi orang baik, ada jalannya. Lo mau jadi orang nggak baik, ada jalannya. Life is choice, kata orang Jambera Mama. Ngerti lu? Hidup itu pilihan. Mau jalan yang diridhoi, syukur, banyakin sama Allah. Kita mah kagak dapat duit sedikit, ngeluh. Dapat duit banyak, kurang. Minta dapat 1, minta 2, 2 dapat minta 4, 4 dapat minta 8. Betul? Itu manusia. Makanya hidup kita tuh seada-adanya seperti ini. Alhamdulillah. Syukur aja sudah sama Allah. Kalau hidup sudah syukur, Allah pasti akan tambah nikmat buat kita. Betul nggak? Itu kan janji Allah di dalam Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang syukur akan ditambah nikmatnya. Orang yang kufur siap-siap azabnya di dunia, azab juga di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayang ibadah kita selama ini bisa jadi sayang kalau kita nggak pernah syukur sama Allah. Ibu bapak setiap hari ibadah sama Allah. Sekarang saya mau tanya deh begini deh. Ini kira-kira ibadah kita dari mulai subuh sampai isya, kira-kira ibadah kita diterima apa enggak sih? Terima enggak? Gak tahu, Pip, itu haknya Allah. Emang. Tapi kalau diukur di dalam hidup kita, kita pernah sholat khusyuk? Jawab. Pernah kita sekali aja sholat khusyuk? Pernah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hati sama pikiran lembus sampai kepada Allah. Pernah. Boro-boro Habib, Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Bohong. Itu kan udah perjanjian kita sama Allah. Ya Allah, aku hidupku, matiku, aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Tapi begitu Al-Fatihah, kunci motor di mulut motor kita ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Suara ngedahem ayam kedengeran. Sholatnya buyar. Kira-kira begini sholat kita diterima apa enggak? Jangan pakai bilang belum tentu, udah pasti nggak diterima, PA. Yang namanya orang khusyuk, Allah tuh ada di hati sama di pikiran. Ini ada orang lain di pikiran kita, apalagi assalamualaikum. Ya Allah, dia datang mau tagih utang nih. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah mengirimkan Nabi itu baik buat kita. Nabiur Rahmat, Nabi yang penuh kelembutan, Nabi yang penuh kasih sayang. Kenapa? Di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Nggak kebayang ibu bapak kalau di dalam sholat wajib cuman rukunnya doang, nggak ada sunnahnya Nabi, sholat kita pasti nggak akan diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib terdapat sunnahnya Nabi. Alhamdulillah dari situ
pahala daripada ibadah kita tercatat oleh Allah berkah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen tanya sekarang, tolong jawab dari hati yang paling dalam. Rindu gak sama Rasulullah? Pengen gak lihat Rasulullah? Ibu baru pengen, bapak baru pengen. Sekarang Rasulullah 14 abad yang lalu sudah meminta kepada Allah. Rindunya disampaikan kepada Allah untuk umat di akhir zaman. Cintanya disempurnakan tatkala saat Nabi hidup. Setiap pengorbanan Nabi untungnya untuk umat diberikan. Dalam satu riwayat Nabi pernah keadaan gak makan 7 hari. Saat itu Nabi SAW menjadi imam di dalam salat. Sayyidina Umar bin Khattab terdengar suara gemertak pada diri Nabi. Sampai ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat aku terdengar suara gemertak seperti beradunya tulang antara tulang dengan tulang? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kenapa engkau tak bicara kepada kami kalau engkau dalam keadaan sakit? Tidak wahai Umar. Oh itukah yang kau dengar? Dikeluarkan dari pinggangnya satu butir batu. Satu butir. Mulai menetes air mata Sayyidina Umar bin Khattab. Ahli Arab tahu jika ada satu batu mengganjal perut, maka satu hari dia tidak makan. Keluar 2 batu, keluar 3 batu, sampai keluar 7 batu. 7 hari Nabi nggak pernah makan. Yang difikirkan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa engkau 7 hari belum makan? Wahai Umar, jika aku meminta, aku cukup meminta kepada Allah. Jika aku ingin meminta, maka gunung Uhud akan dijadikan emas oleh Allah untuk memberikan segalanya untukku. Tapi sesungguhnya aku ingin merasakan tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan, aku dapat merasakan kelaparan umatku di akhir zaman. Sampai hari ini kita nggak pernah kelaparan sampai 7 hari. Kenapa? Banyak para salaf, banyak orang-orang saleh mengatakan kita nggak pernah kelaparan selama 7 hari. Karena apa? Karena kelaparan tersebut sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita udah nggak pernah lagi kelaparan. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Terima kasih wahai Allah, karena engkau telah memberikan Nabi untuk kami, Nabiur Rahmah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang namanya cinta pasti harus ada pengorbanannya. Hidupin sunnah-sunnah Nabi walaupun kecil. Jalanin apapun yang dijalankan oleh Nabi. Contoh kecil, pakai sendal kaki kanan, copot sendal kaki. Itu sunnah Nabi tiap hari kita lakukan. Punya siwak, kalau kita bisa beli rokok, satu rokok Sampurna Mil 28.000 kita masih bisa beli. Masa beli siwak seharga 10.000 kita nggak mampu? Ini berbulan-bulan baru bisa habis. Rokok satu hari harus kita keluarin duit 28.000. Besok kita beli lagi, besok kita beli. Ini siwak 10.000, dipakainya berbulan-bulan masih nggak mampu juga. Setiap orang ingin melakukan satu sunnah cuman satu, karena keikhlasan dan cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Semua diajarin kita sama Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, kita pernah nangis buat Nabi Muhammad. Pernah kita meneteskan air mata kerinduan kepada Rasulullah. Tapi Nabi telah lebih dulu meneteskan air mata karena kerinduannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tiap malam Nabi menangis untuk siapa? Untuk umatnya Nabi SAW. Tiap hari Nabi keadaannya gelisah. Untuk apa? Untuk membekali umatnya agar di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sempurna Nabi Muhammad SAW. Halal bihalal inilah satu permasalahan yang dapat membawa kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada kebaikan di dalam silaturahmi, ada kebaikan dengan tanda syukurnya kita kepada Allah. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW lama berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau tangisi di dalam doamu? Apa jawaban Nabi? Aku hanya meminta dan aku mengulang doaku, Allahumma gfir ummat Muhammad.
Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Itu yang diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai meneteskan air mata di hadapan Allah. Kita jangankan nangis, ya Allah, urusan dunia mah kita nangis. Ditinggal apa harta benda keluarga kita nangis, tapi kita kehilangan Nabi gak pernah kita menangis. Mereka ada yang bermaksiat. Ini malam alhamdulillah kita terhitung dalam hitungan ibadah kita kepada Allah, termasuk golongan, insya Allah kita termasuk golongan hamba yang bertakwa kepada Allah. Malam ini banyak yang bermaksiat sama Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah, banyak. Mereka dikabulkan dengan kemaksiatannya, tapi alhamdulillah, kenapa kita digiring sama Allah untuk duduk sama-sama? Pertama, karena kita diundang oleh Allah untuk diberikan hidayah oleh Allah. Yang kedua, kita keluar dari tempat ini, dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Ini hadis Nabi. Orang yang kumpul di dalam satu majlis disebut nama Allah dan Nabi-Nya, pasti orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Ini janji Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Coba, apa sih yang kurang dalam hidup kita? Cuman satu, ibadah aja. Tinggal ibadahnya kita sama Allah yang baik, amaliyah terhadap manusia lain yang baik. Cuman itu cukup. Ibu, istri sama suami, apa kata suami? Iya, selesai. Jangan banyak tanya, kenapa harus gini Pak, kenapa harus begitu Bu. Jalanin kehidupan dengan baik. Anak terhadap orang tua yang patuh, yang akhlak, yang tunduk sama orang tua, alhamdulillah insya Allah bakal aman dunia wal akhirah. Hidup kita cuman itu. Sama tetangga berkelakuan baik, saling memberi. Yang satu kadang besok masak nasi kelebihan bagi tetangga, besok ada lauk yang kelebihan kasih juga tetangga. Ini adalah satu perbuatan baik dan amaliyahnya pasti akan diterima di hadapan Allah. Jangan terlalu nafsi-nafsi hidup kita. Ibu bapak enak ibadah, anak gak jauh dari Allah, jauh dari Allah. Siap-siap, amal ibadah ibu tidak akan pernah dicatat oleh Allah di hadapan Allah. Periksa anak kita. Jika anak kita ada yang belum pakai kerudung, suruh dia pakai kerudung. Wajibin bapak, wajibin. La ilaha illallah. Pak, bapak subuhnya di masjid, setiap hari ibadah gak pernah berhenti, baca Quran sehari hatam. Kalau ada keluarga kita jauh dari Allah, percuma Pak, percuma. Semua akan dihapus oleh Allah. Kenapa? Kita nggak berhasil ngedidik anak-anak kita. Beda kalau anaknya masih anak kecil, tapi yang udah balik, yang udah mens, itu wajib untuk kita perhatikan. Jangan sampai didiemin. Kenapa? Karena anak adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Habib kok bisa bilang gitu? Anak ada fitnah dunia, fitnah akhirat. Memang. Contoh, ada anak baik, cerdas, pintar. Kita ngelihatnya kita seneng. Yang ditanya pertama kali apa? Bager, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Ranking berapa? Itu kalau orang baik. Itu anak baik, itu yang ditanya. Tapi kalau ini anak bandel, barudak saha eta. Betul nggak? Anaknya siapa? Tinggal di mana? Itu yang dipertanyakan. Itu baru dunia, urusan akhiratnya belum. Fitnahnya baru dunia. Giliran baik mah anak nggak ditanya. Anaknya siapa nak? Nggak pernah. Tapi kalau ini anak udah jauh dari Allah, tuh hati-hati. Hati-hati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Anak terhadap orang tua ini banyak dalil-dalil yang hati-hati. Sebanyak apapun harta yang kalian berikan, kata Imam Syafi'i, sampai kalian menggendong orang tua kalian sampai ke negeri Mekah, berangkat haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, demi Allah, jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, surga haram untuk kalian, kata Imam Syafi'i. Surga haram untuk anak yang begitu. Gak akan dapat surga dari Allah. Tuh coba kita lihat. Sampai ada satu sahabat tanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tinggal di Syam. Aku tinggal dari Syam. Aku membawa orang tuaku. Aku ingin bertanya, apakah aku telah membalas budi orang tuaku saat aku menggendong orang tuaku dari negeri Syam sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Syam? Sudahkah aku membalas budi orang tua ibuku? Apa jawabannya? Wallahi, apa yang kau lakukan belum dapat membalas satu hembusan nafas saat engkau dilahirkan ke dunia ini.
Tuh lihat, banyak peristiwa tentang orang tua mah banyak. Cuman satu, yuk hubungan kita yang baik dong sama orang tua. Jangan dikit-dikit kita mah apa-apa nyesel punya bapak kayak dia, nyesel punya ibu kayak begini, nyesel hidup keadaan begini. Coba kita jadi orang kaya, jangan. Syukur aja udah sama Allah. Kenapa? Jika kita syukur kepada Allah, pasti kita harus syukur juga terhadap orang tua kita. Kenapa? Allah berikan kita kesempurnaan di dalam hidup. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberkahi kehidupannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Hidup kita berapa lama lagi sih? Ada yang ngerasa 1000 tahun? Ada. Umur 60 tahun ada sekarang. Yang hadir umur 60 ada? 3 tahun lagi. Lah, Nabi meninggal umur berapa? Riwayat banyak yang menyatakan Nabi meninggal umur 60. Tapi apa katanya Nabi? Umatku umurnya nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70. Betul? Yang 63 ada? Yang 63 ada nggak? Tinggal dicabut sikringnya. Paeh? Betul. Tapi jangan dianggap-anggap orang yang tua duluan mati. Jangan. Kita di dalam hidup udah dikasih tanda mati, Bapak Ibu. Di tanda mati ini udah ada pada diri kita. Tapi kitanya memang dablek, nggak sadar. Bintolol. Bener loh, Pak. Di dalam salah satu kitab, tanda mati yang pertama itu demam. Pernah demam? Tanda mati. Lah emang benar. Nabi mau meninggalnya waktu sakratul mautnya demam nggak? Itu udah mati. Meriang demam, siap-siap. Yang kedua, rasa hilang di mulut. Bukan corona, bukan. Lo mau corona dong, bukan. Tanda rasa di mulut hilang. Itu tanda mati. Mati rasa. Yang ketiga, gigi copot. Hahaha. Ini lagi diceritain tentang mati, lo mah ketawa aja. Gigi copot. Udah ada yang giginya copot? Tanda mati. Gue juga ada nih. Baru atu. Tanda mati. Yang ketiga, kulit kalau ditarik lama baliknya. Serius? Apa? Pewot. Ditarik, baliknya lama. Itu tanda mati. Udah ada yang begitu ada? Banyak. Kerutan di wajah banyak. Tanda mati. Pewot. Itu yang keberapa tuh? 3. 4 PA. 3 4. 4. Bodoh ah. Yang terakhir apa? Uban. Kuis. Uban. Woi. Bodoh amat. Mau uis, mau uban, enakan uban. Ada udah punya uban, udah. Ini biasanya kalau teh udah keluar berarti saya disuruh tutup sama doa. Udah tehnya udah keluar, ntar esnya cair. Terusin dulu ya. Uban tanda hati-hati lo. Ya, ntar tidur takut gak bangun lagi. Lah tidur kan semi mati. Betul nggak? Tidur itu tuh antara hidup dan mati. Orang yang banyak tidur berarti cepat sama kematian. Nah dia udah manasik mati, udah belajar mati dulu itu. Makanya anak-anak muda kalau Ramadan yang tidurnya jam 6:30 pagi bangun 5:30 sore, itu tanda mati. Orang Ramadan ada tidur tuh begitu tuh 6:30 pagi bangun 5:30 sore. Lah puasa cuma 25 menit. Kan PA ya. Kan puasa itu
Tidur itu ibadah di bulan puasa. Iya, nggak begitu juga PA. Yang namanya orang tidurnya puasa, kerja, istirahat, mau duhur tuh tidur. Nah, itu termasuk hitungan ibadah. Bukan orang yang tidur dari setengah 7 sampai setengah 6 sore. Udah sampai setengah 6 di kamar mandi, keluar adzan. Buka puasa. Ya, enak amat tuh hidup begitu ya. Subhanallah. Tanda kematian sudah ada bersama kita. Mau sampai kapan kita lupa bertobat kepada Allah? Sampai kapan kita mau tobatnya nih sama Allah? Kapan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau cerita kisah ini sakit, hati itu perihnya luar biasa. Satu riwayat Nabi Muhammad SAW saat tertidur ada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Siti Aisyah baru terpejam, Nabi belum sempat tidur, udah bangkit dari tempat tidur. Dicari oleh Siti Aisyah. Saat dicari ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Ditunggu sampai selesainya salatnya Nabi Muhammad SAW. Itu dalam waktu yang cukup lama di dalam salat Siti Rasulullah SAW. Setelah selesai Rasulullah ditanya ke Siti Aisyah, ya Rasulullah, kapan engkau istirahat wahai Rasulullah? Sehingga tidak ada waktumu untuk pejamkan mata. Istirahatkan sejenak wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, bagaimana aku bisa beristirahat sedangkan setiap malam aku harus menggelar sorbanku, kata Nabi. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Tidak lepas setiap malam aku salat 1000 rakaat salat taubat di hadapan Allah. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dilindungi oleh Allah. Jika engkau berbuat dosa, engkau tidak dihitung dalam dosamu. Engkau seorang manusia yang dimaksumkan oleh Allah, tidak akan pernah ditempel dosa. Lalu apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kembali kepada Allah sedangkan dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang bertaubat kepada Allah. Mau cari di mana kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW? Kita ini nggak punya malu di hadapan Allah kelak nanti di yaumil kiamat. Orang-orang tua kita terdahulu dengan bangga mereka akan membawa pikulan-pikulan amaliyah di dalam kehidupannya. Dengan sholat, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan qiraatul Qur'annya. Saat dikembalikan kepada Allah, disambut oleh Nabi dengan senyuman. Wahai Allah, ini adalah umatku. Dengan bangga membawa karung amalan di dalam kehidupan. Rasulullah bangga. Bagaimana dengan kita? Yang tiap hari bermaksiat, yang tiap hari bikin dosa. Begitu kita kembali kepada Allah, lupa kita bertobat kepada Allah. Tatkala membuka pikulan amalia, yang ada hanya dosa. Menetes air mata Rasul SAW dan menyatakan, wahai Allah, ini adalah umatku. Tetap kita dikatakan sebagai umat Nabi, walaupun Nabi dalam keadaan malu berkata tersebut terhadap Allah. Kalau dulu Nabi Redno dilempari kotoran, dilempari batu, hampir wajahnya berdarah-darah, tapi di akhir ini cuma satu. Kita nggak pernah lagi memikirkan tatkala di yaumil kiamah, ambil dari tumpukan karung dosa kita, melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, tubna ilallah, taubat kepada Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik melainkan astagfirullahal azim untuk di akhir zaman ini di hadapan Allah. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itulah yang dinantikan oleh Allah agar kita terhapus dari setiap bentuk dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yuk sama-sama di malam yang penuh keberkahan ini dengan tema halal bihalal kita di hari ini, kita minta kepada Allah mudah-mudahan malam ini malam taubat kita di hadapan Allah. Allah berikan, curahkan taufik dan hidayah Allah di malam ini sehingga kita pulang betul dalam keadaan hamba yang diberikan tambahan iman di hadapan Allah sehingga makin kuat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah,
kita panggil nama Allah. Lisan yang telah lama tidak lagi pernah menyebut nama Allah, maka gunakan lisan ini di malam ini untuk selalu dan menyanjung memuliakan nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 betapa mulianya namamu ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Rabb. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Seberapa besar dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah? Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan segala bentuk kekhilafan kami ini ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu ya Allah. Banyak diri ini melakukan durhaka di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau yang memilih kami untuk hadir di dalam tempat ini ya Allah? Bukan Kau yang membawa kami di dalam tempat yang mulia ini ya Allah? Dengarkan panggilan kami para pendosa dan para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah? Tidak pernah lagi kami menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, meski kami banyak melupakanmu, Kau tak pernah melupakan dalam memberikan rezeki kepada kami ya Rabb. Meski kami banyak lalai di hadapanmu, Kau tak pernah lalai memberikan kami kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Meski kami banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu ini ya Rabb, Kau tak pernah murka kepada kami. Kau selalu dekat dengan kami, bahkan sayang terhadap kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami berharap selain kepadamu ya Allah? Wahai Rabbi, jika di dunia ini, di malam ini banyak yang saat ini bermaksiat kepadamu, Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bagaimana kami yang di malam ini menengadahkan tangan di hadapanmu, memohon kepadamu, bertaubat di hadapanmu ya Allah? Bukankah kami yang lebih berhak untuk Kau kabulkan ya Allah? Wahai Rabbi,
lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata di hadapan-Mu ya Rabb. Jadikanlah air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami terhadap-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa seorang anak terhadap orang tua tidak akan pernah Engkau hijab ya Rabb? Dengarkan doa kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau tempel dosa karena kami, perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni terhadap setiap kelalaian terhadap kedua orang tua kami beribadah kepadamu. Sungguh karena kedua orang tua kami terlalu sibuk untuk mengurus kami. Karena kami, orang tua kami, terlihat lalai di hadapan-Mu ya Rabb. Biarkan kami yang menanggung dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya saat yang lahat sampai datangnya yaumil qiyamah. Jangan Engkau biarkan mereka dengan kesendiriannya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuat terhadap ayahanda dan ibunda kami. Ampuni dosa kami terhadap ayahanda kami. Tidak jarang ayahanda kami dari pagi sampai malam mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Hujan kehujanan, panas kepanasan ya Rabb. Tapi kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami. Bahkan pernah terbaca di dalam hati kami, kami memburukan kedua orang tua kami. Kami menyesal memiliki ayah seperti ayah kami. Ampuni kami ya Rabb. Jangan Kau jadikan kami anak durhaka ya Allah. Kepada ibunda kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami terlahir ke dunia ini. Antara hidup dan mati orang tua kami melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih
dirinya yang mati atau kami yang akan mati di dunia ini? Apa jawaban daripada ibunda kami saat harus memilih? Ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan aku yang mati, biarkan anakku hidup di dunia ini penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Ya Allah, tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami, tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Bahkan kami sering mengharap, sering menganggap ayahanda dan ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kami sebagai anak yang dapat membawa kedua orang tua kami saat melintasi sirat sampai mereka masuk sampai ke dalam syurganya Allah. Ya Rabb, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami agar saat di mana beliau dalam keadaan melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, sampaikan salawat serta salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Rindu rasa hati ini ya Allah, rindu rasa hati ini ya Allah. Wahai Rabbi, di dalam setiap doa kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Sungguh bukan karena kenikmatan semata dalam syurga-Mu ya Rabb, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang selalu berdekatan dengan-Mu ya Allah, melainkan karena ada nama yang Kau kasih ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami ya Allah, jangan Kau pisahkan kami akhir di dalam syurga-Mu. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki kami, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang telah mendapatkan jodoh, berikanlah kami keturunan yang saleh salehah. Yang kami belum mendapatkan jodoh, berikanlah kami jodoh yang saleh salehah. Yang kami telah menikah belum Kau berikan keturunan, berikanlah kami rezeki keturunan yang saleh salehah. Wahai Rabbi, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kami, apapun yang ada di dalam hati kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatihah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa menutup doa dengan membaca ya Rahman Rahimin sebanyak 3 kali, insya Allah doanya pasti akan dikabul oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan di malam ini Allah memandang kita dengan penuh kasih sayangnya.
Allah memandang kita dengan kemurahannya sehingga taubat kita diterima oleh Allah dan kita dijadikan sebaiknya umat di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فضلك إلهي ضرك قبل الفنا والحلا، يا أم دنيا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت سميع القريب، ضاك الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، ربي استجبني الأمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاح والسلام على شفيع الأنام، والأهل نعم الكرام، وصحبي والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم، وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن، يا قلب ألوي الشفاعة، يا قلب ألوي الشفاعة، يا قلب ألوي الشفاعة، كل كرب أحدا جلي بكم بكل حل الولاية، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي، درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، يا كريم أهلها، يا كريم أهلها، يا كريم أهلها، واعف عنا يا كريم، واعف عنا رحيم، يا فارج الحم، يا كاشف الغام، يا من لأبده يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد. Para sepuh, bini sepuh sadayana nu sejadi foto mangga sauna ka punggung panitia panitia sarang para tokoh lah di desa Jamerang mangga teras tempat kedah di hadirin wal muslimat. Acara alhamdulillah parantos rengse dan selesai dilaksanakan alhamdulillah dalam kelancaran. Kita akhiri pertemuan ataupun acara halal bihalal malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pribados, tetapi saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan acara pada malam hari ini. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على